Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma kharaja lan bagaimanapun lamun metu al imamu sapa imam faqta mongko mutusa sapa sira as-sholata ing salat wal kalama lan omong-omongan wastaghil lan ketungkula sapa sira bijawabil muadzini kelawan jawabi wong kang adzan. Tsumma bistima'il khutbati nuli kelawan amrih ngrungokno khutbah wal itti'adhi lan rimo pitutur biha kelawan khutbah wada' lan ninggala sapa sira al kalama ing omong-omongan roksan kelawan babar pisan fil khutbati ing dalam khutbah. Ketika imam sudah keluar, maka hentikanlah sholat dan pembicaraan dan sibuklah dengan menjawab adzan, kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama dan tinggalkanlah pembicaraan apapun semuanya dalam khutbah. Ini ibarat yang disebutkan oleh musonif atau Imam Ghazali memberi isyarah bahwa imam itu berangkatnya belakangan. Kalau makmum berangkatnya dahuluan, berangkat ke masjid, ini semakin pagi, dalam video kemarin, video ke-82, semakin pagi semakin besar pahalanya. Tapi kalau imam, ini berangkatnya belakangan. Cuma sekarang kan dibalik, makmumnya berangkat belakangan, imamnya sudah ada di masjid. Ada salah satu kawan ini agak nyeletuk, diomongi sama ibunya, kamu ini Jumatan kok belakangnya berangkatnya paling akhir. Ya dia berdalih, gini Bu, kalau imam itu berangkatnya paling akhir, kalau makmum berangkatnya awal-awal. Nah ibunya tanya, loh, apakah kamu jadi imam sekarang? Enggak Bu, belajar jadi imam. Belajar jadi imam cuma berangkatnya saja. Ya ada-ada saja ya. Terus dalam mendengarkan khutbah jangan sampai ada perkataan sedikit pun ya. Soalnya ini ada hadisnya, fafil khobari mongko iku ing dalam khobar ing dalam hadis annaman sak temene wong kala kang ngucap sapa man li sahibi maring kanjane iman wal imamu hale utawi imam yakhtubu iku lagi khutbah sapa imam ansit ing ucapan ansit menengo sapa sira ausah utawa tegese menengo sira faqad lagha mongko teman-teman nganggur sapa man
Waman utawi sabane wong lagha iku lamun nganggur sapa man fala jumu'ata mongko iku ora ana jumatan iku maujud lahu kedue man. Dalam sebuah hadis ini dijelaskan siapa yang berkata kepada kawannya sedangkan imam ini sedang berkhutbah. Walaupun yang dikatakan itu sebenarnya hak. Di sebelahnya ada yang sedang asik ngobrol, kemudian dia mengingatkan, ansit, soh. Maka dalam kaul jadid, ya, pembicaraan seperti ini makruh. Mengingatkan kawannya ini makruh dan bisa mengurangi kesempurnaan dari pahala Jumatan. Ya. Tapi kalau qaul qadim ini dikatakan haram. Ya. Berbicara kepada kawan haram. Lah terus bagaimana kalau ada orang yang sedang berbicara atau anak kecil yang sedang berbicara pada waktu khutbah? Maka sebaiknya diingatkan dengan isyarah. Ya. Aili anna qaulahu tegese krana sak temene ucapane iki makmum angsit atau mustami'ul khutbah. Angsit menengo sira kalamun iku ya kalam. Loh kok bisa Jumatannya ini bisa tidak sempurna ya. Karena walaupun yang dikatakan itu benar, angsit mengingatkan kawannya supaya diam, tapi kan cara seperti itu kan juga memakai perkataan. Dalam mendengarkan khutbah ini kan disunahkan untuk insot dengan itti'adz kemudian istima, ya. Benar-benar mendengarkan dengan seksama dan diresapi dalam hati, ya, supaya ada athar ketika nanti keluar dari Jumatan. Jumatan sekarang ke Jumatan berikutnya ini bisa menjadi tameng, ya. Kemudian Jumatan ya, yang akan datang ketika dilakukan ini juga menjadi penghapus dosa dari Jumatan yang lalu. Lah kalau dipakai ngobrol pada waktu Jumatan, fadilah seperti ini bisa sirna, ya. Bisa hilang ini menurut qaul jadid. Tapi kalau qaul qadim maka haram, ya. Lah kalau di situ ada 40 orang yang wajib Jumatan. Misalkan jamaahnya nggak banyak, sedikit. Jamaahnya mungkin sekitar 60 orang. Yang membuat Jumatan itu boleh dilaksanakan, ini makmumnya ada 40 ini, yang penduduk asli cuma 40 bagaimana? Yang lain misalkan mukimin, yang 40 mustautinin. Maka mustautin ini haram untuk omong-omongan. Penduduk asli dilarang untuk berbicara. Karena apa? Kalau mereka berbicara, berarti kan yang mendengarkan khutbah tidak ada 40. Otomatis Jumatannya menjadi batal. Nah ini. Fayam bagi mongko sayukjo ayyanha apa yen to nyegah sapa iki mustami'il khutbah ghairahu ing liyane mustami' bil isyarati kalawan isyarah la bil lafzi ora kok kelawan lafat, ya. Maka sebaiknya kalau ada sebelah kanan kirinya atau depan belakangnya ini sedang ngobrol ketika khutbah, diingatkan dengan isyarah, ya. Mungkin menunjuk bibir. Nah, jangan sampai ada suara, ya. Tsumma qatadi nuli meloo sapa sira bil imami kelawan imam. Kemudian ketika sholat ikutilah imam. Kama koyok keterangan sabako kang wis keliwat apa ma. Fa idza faraghta mongko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira. Wasallam talan wis salam sapa sira. Faqra mongko maca sapa sira al-Fatihata ing Fatihah qabla an tatakallama ing dalem sadurunge yen to ngobrol sapa sira sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan wal ikhlas lan surat ikhlas kulhu, ya.
sab'an kelawan ping 7, wal muawwidhataini lan muawwidhatain sab'an kelawan 7, sab'an kelawan 7. Fadzalika mongko utawi mengkono qiraatul Fatihati ila akhirih ya'simu iku iso bentengi apa dzalika ing sira minal jumu'ati saking Jum'ah ilal jumu'ati maring Jum'atan al ukhra kang liya, bisa melindungi. Wa yakunu lan ono apa dzalik khirzan iku dadi tameng laka ketuwe sira minasyaitoni saking setan. Ini sudah sering kita dengarkan di mana-mana ya, di masjid-masjid NU terutama masjid-masjid Nahdlatul Ulama, selesai selesai salam, sebelum omong-omongan yang dibaca ini adalah 7 surat Al-Fatihah, 7 Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 77. Fadilahnya kalau ini dilakukan maka bisa melindungi kita dari Jumat ini ke Jumat berikutnya dan menjadi tameng dari godaan setan, insya Allah ya. Wa kullan ngucapa sapa sira ba'da dzalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono qiraatul Fatihah ila akhirih, ngucap Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Ing donga Allahumma ya Allah ya Ghaniyyu he zat ingkang sugih, ya Hamidu he zat ingkang terpuji, ya Mubdi'u he zat ingkang ngawiti, ya Mu'idu he zat ingkang balekno, ya Rahimu he zat ingkang welas, ya Wadudu zat ingkang seneng maring kebaikan ya. Aghni, ini pakai aghni ya, bukan irni. Nah, kita pernah dengar kok irni ya. Ini kesalahan baca ya. Kita pakai aghna yughni, bukan ghaniya yaghna, bukan, tapi pakai thulathi mazid aghna yughni, wazannya af'ala yuf'ilu, bukan fa'ila yaf'alu, bukan. Kalau ighni artinya itu kayalah kamu, jadilah kamu kaya. Tapi kalau aghni, ya Allah kayakanlah saya. Itu aghni mugi nyugihaken panjenengan ni ing ingsun bihalalika kelawan barang halal panjenengan, an haramika anduh saking barang haram panjenengan, wa bi ta'atika lan kelawan semugi kelawan taat panjenengan, an ma'asiyatika adoh saking maksiat dumateng panjenengan, wa bi fadlika lan kelawan fadli panjenengan, amman saking wong siwaka kang saliyane panjenengan. Doa ini kalau dibaca ini menyebabkan kita itu punya hati yang kaya, tidak butuh pada selain Allah ya. Kemudian oleh Allah akan diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, insya Allah ya, cespleng ini ya. Pokok yakin, pokok mantep ya. Kalau nggak yakin ya nggak ada manfaat ya. Terus juga asalkan setelah berdoa ya terjaga dari kemaksiatan, kemudian tetap husnudzon kepada Allah, tidak makan barang-barang haram ya, tidak melakukan dosa, maka ijabahnya cepat ya. Nah kalau nanti habis doa seperti ini kemudian maksiat, ini berarti sholat Jumatnya ada masalah.
Orang setelah Jumatan kok tidak terlindung dari dari godaan setan, maka Jumatan yang dia kerjakan ini ada masalah. Soalnya anjurannya kan Jumatan itu berangkat pagi-pagi betul. Bahkan sahabat itu ada yang sebelum subuh ya. Kemudian fokus ya, untuk Jumatan nggak kemana-mana memang. Jadi hari Jumat itu libur kerja bagi yang memang punya usaha mandiri ya. Libur kerja, kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, baca surat Al-Kahfi dan lain-lain. Ini kalau dilaksanakan betul, nantinya insya Allah memang akan terjaga dari Jumat ini ke Jumat yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau Jumatannya model Jumatan plus, ini berangkatnya paling akhir, pulangnya paling duluan, ya tidak ada jaminan ini. Tidak ada asar, ya, tidak ada asar dari Jumatan yang kita lakukan kalau memang seperti itu ya. Tapi Masya Allah ya, kita memang harus introspeksi diri ya. Kita harus belajar kalau yang seperti ini. Saya cuma menyampaikan untuk kedepannya semoga kita bisa mengamalkan sama-sama. Tsumma sholli nuli sholata sapa sira ba'dal jumu'ati ing dalem sakwise salat Jumat. Rakaataini kelawan rong rakaat au arba'an utawa papat au sitan utawa 6 mathna. Nah, kelawan luru-luru mathna, turu kelawan luru-luru. Kemudian sholatlah setelah Jumatan 2 rakaat, 4 atau 6 yang dikerjakan 2 kali 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Fakullu dzalika mongko utawi saben-saben mengkono sholat rong rakaat sampai habis marwiyun iku diriwayatno an Rasulillahi saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada riwayat dari Rasulullah. Fi ahwalin ing dalam piro-piro tingkah mukhtalifatin ingkang beda-beda. Riwayatnya ini bermacam-macam ya. Tsumma lazim, Masya Allah ya. Nuli netapono sapa sira al masjida ing masjid ilal maghribi maring tumeka maring salat maghrib au ilal asri utawa maring salat asar. Kalau kita ikut arahan dari Imam Ghazali, hari Jumat ini khusus untuk ibadah. Jadi setelah sholat Jumat nggak pulang. Apa nggak lapar? Ya puasa. Dulu kan di awal-awal itu kan hari Kamis puasa, kemudian Jumatnya juga puasa ya. Tapi kalau kita lihat di surat Jumat itu faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ya. Nah, dalam Al-Qur'an itu kalau selesai sholat Jumat fantashiru fil ardi ya, menyebar. Nah, menyebar sudah keluar semuanya. Ini ada salah satu dari ulama itu yang menafsiri setelah Jumatan segera kerja. Insya Allah kerjanya ini berkah. Insya Allah. Atau kerja membuat anak. Kerja membuat anak kalau dilakukan setelah sholat Jumatan, katanya ini ya. Kata beliau, salah satu ulama, insya Allah menjadi anak yang barokah. Sementara kita kan kenalnya kan hanya maljum, malam Jumat. Kalau sudah malam Jumat ini, aduh, telur kocok ditambah madu, kemudian jahe, kunci, dan lain-lain. Ini kita menafsiri dari salah satu dari ayat 2 ayat terakhir surat Jumat tadi itu seperti itu ya. Faidza qudiyatis shalah ya. Insya Allah barokah kalau bukanya itu setelah Jumatan gitu.
Ini disuruh menetap sampai maghrib ke masjid atau sampai asar, mungkin nggak betah berlama-lama di masjid mulai subuh. Ya sudah sampai asar saja. Ya ini ada fadilahnya memang. Fadilahnya orang itu menunggu 2 waktu sholat itu dihitung sholat. Ya. Misalkan setelah sholat Jumatan nggak pulang sampai asar. Jadi waktu yang dia gunakan untuk diam diri di masjid karena menunggu sholat asar ini dihitung sholat terus pahalanya. Di samping itu terhitung sebagai pahala iktikaf. Diniatkan pertama kan iktikafnya ini dapat pahala sendiri, kemudian menunggu waktu sholat ini juga dihitung sebagai sholat. Masya Allah ya, ini apa, panen pahala ini kalau hari Jumat itu. Wakun lan ono sopo siro hasanal muraqabati iku wong kang bagus nginjen-nginjene lisaati maring saat asyarifati ingkang mulya. Fa innaha karana sak temene saat asyarifah mubhamatun iku disamarno fi jami'il yaumi ing dalam sekabehane dina. Dan jadilah kamu orang yang baik melakukan pengintaian. Melakukan maksudnya itu dalam mencari saatul syarifah atau saatul mustajabah. Nah itu. Karena saat mustajabah yang waktunya sangat singkat, ini mubham. Mubham itu artinya samar, tidak diketahui di jam berapa, di waktu apa. Pokoknya hari Jumat gitu. Entah itu di antara 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah itu, atau kapan. Ini sah yang memang sangat disamarkan ini. Fa'asa ka menawa sira antudrika. Iku yen to nemoni sapa sira ha ing saah. Wa anta hali utawi sira khosyiun niku kang khusyuk lillahi maring Allah taala. Mutadzallilun tur wong kang ngasor, mutadharriun tur wong kang dipe-dipe. Ya semoga kamu dapat menemukannya sedang kamu ini dalam keadaan khusyuk kepada Allah, orang yang merendahkan diri dan banyak meratap kepada Allah. Nah kalau pas kayak gini, pas berdoa dalam keadaan khusyuk dan dalam keadaan penuh adab, maka doanya ini insya Allah doa kun fayakun. Nah, saya nggak bisa doa bahasa Arab, ya pakai bahasa Jawa. Allah menguasai seluruh bahasa ya. Cuma ya bahasa yang baik itu yang dipakai jangan bahasa Betawi. Kalau bahasa Betawi dibuat doa itu kayak bagaimana itu ya. Ya Allah, berikanlah gue harta yang banyak supaya gue dapat memberikan nafkah untuk para fakir miskin, janda-janda, dan orang-orang jumbo. Supaya gue dapat mendekatkan diri kepada elo. Nah ini kan repot. Bahasanya ini. Pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, tapi jangan pakai Betawi ya. Maaf ini untuk pemirsa dari Betawi ya. Saya yakin orang Betawi kalau berdoa tidak seperti itu. Karena lo gue cangcing nyak babe ini kan bahasa sesama manusia, tidak dipakai berdoa. Mohon maaf untuk yang dari Betawi ya. Wala takhdur lan ojo negani sapa sira fil jami'i ing dalam masjid jami. Majalisal hilaqi ing pira-pira majelise kumpul-kumpule wong. Wala majalisal qassasi lan ora ing pira-pira majelise wong kang cerita. Bal majlisal ilmi balik teko ing
majelis ilmu an-nafi'i ingkang bermanfaat. Wa huwa utawi al ilmu nafi' alladzi iku perkara yazidu kang nambahi apa alladzi fi khaufika ing dalem wedi sira minallahi saking Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah wa yungqisu lan iso ngurangi apa alladzi min rughbatika saking seneng sira fid dunya ing dalam dunia. Ketika ada di masjid maka hindari ya. Jangan sampai ngumpul-ngumpul dengan orang. Nah, karena kalau ngumpul-ngumpul dengan orang bicara ngalor ngidul, ngetan ngulon, ini nanti bicaranya bicara sia-sia biasanya. Bicara sia-sia itu kan bicara urusan dunia biasanya. Nah, terus atau jangan sampai datang ke tempat-tempat di majelis-majelis orang yang banyak cerita di situ. Nanti cerita macam-macam. Akhirnya apa? Hari Jumat yang mulia yang sebenarnya lebih baik kita pakai untuk berzikir kepada Allah malah terbuang sia-sia karena waktunya ini gara-gara mendengarkan orang yang cerita atau ngobrol-ngobrolnya kawan-kawan. Kecuali kalau di situ ada orang alim ya. Maka kalau ada orang alim yang sedang mengajarkan ilmu ya datangi saja, tinggalkan yang lain sudah ya. Karena orang itu ketika mendatangi majelis ilmu ini lebih baik daripada sholat sunnah. Orang sholat sunnah kadang-kadang nggak khusyuk kan nggak dapat pahala. Tapi kalau orang itu mendatangi majelis ilmu, kemudian takwanya bertambah, kemudian khaufnya kepada Allah juga bertambah, lalu dia ini kecintaan terhadap dunia ini berkurang. Nah kan ini pengaruhnya lebih besar daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Loh dengan zikir bagaimana Ustaz? Lah kita mendatangi majelis ilmu itu juga zikir. Ya. Di sini kan ketika kita ngaji seperti ini, yang jelas yang kita bahas di sini adalah akhirat. Yang kita bahas di sini adalah mengingat Allah. Maka majelis ini tergolong sebagai majelis zikir. Dan keuntungan majelis seperti ini, insya Allah ya, insya Allah nanti ketika di hari kiamat dapat naungan arsy. Karena apa? Kita mau berkumpul di sini. Kita kan saling mencintai satu sama yang lain. Kita bertemu karena Allah, bertemu karena Allah berarti ya, kita di sini belajar ilmu dari Allah. Kemudian berpisah juga karena Allah, kita ngurusi keluarga sendiri-sendiri. Maka ini salah satu dari 7 orang yang mendapat naungan arsy besok di padang mahsyar, di mana di situ tidak ada naungan sama sekali. Ini. Fakullu ilmin mongko utawi saben-saben ilmu la yad'u kang ora ngajak apa ilmu ka ing sira minat dunya saking dunia ilal akhirati menuju maring akhirat fal jahlu mongko utawi bodoh a'wadu iku luwe manfaat apa jahal alaika ing atase sira minhu timbang ilmu. Fasta'idz mongko nyuwuna baureksa sapa sira billahi kelawan Allah min ilmin saking ilmu la yang fa'u kang ora bermanfaat apa ilmu. Tapi di situ dengan catatan ilmu-ilmu yang didengarkan ini harus ilmu-ilmu yang dapat menarik kita untuk
mengingat akhirat, ya, yang mengajak kita supaya mempersiapkan kehidupan akhirat. Kalau ada ilmu yang tidak mengajak kita untuk ke akhirat, maka lebih baik jadi orang bodoh daripada tahu ilmu itu. Ya misalkan ilmu yang diajarkan ini tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat. Yang diajarkan UUD, ujung-ujungnya duit misalkan. Ya, pada waktu hari Jumat, ya sudah, ketika di masjid jangan didekati seperti itu, ya. Atau majelis ilmunya ini nggak fokus. Kan ada majelis ilmu itu sebenarnya yang disampaikan sedikit, cuma guyonnya banyak, nggak fokus, ngalor ngidul, yang diterangkan ini mencakup kemana-mana, akhirnya menjadi majelis ghibah. Itu kan kadang-kadang ada majelis seperti ini. Ya jangan didekati. Bagaimanapun yang seperti ini kan tidak banyak membawa manfaat. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat, majelis yang bermanfaat itu yang harus kita utamakan. Ya. Wa akthir lan ngakeh-ngakehno sapa sira ad-du'a ing donga inda tulu'i syamsi ing dalem sandinge muncule srengenge wa inda zawali lan ing dalem sandinge lingsire srengenge wa indal ghurubi lan ing dalem sandinge surupe srengenge wa indal iqamati lan ing dalem sandinge qomat wa inda su'udil khatibi lan ing dalem sandinge munggahe khatib al mimbaro ing mimbar wa inda qiyamin nasi lan ing dalem sandinge ngadeke menungso ila sholati maring salat fayushiku mongko meh-meh antakuna opo yento ono as-sa'atu opo saat asyarifatu ingkang mulya fi ba'dhi hadhil awqati iku ing dalam sebagiane iki pira-pira waktu. Lah untuk mencari sa'atu syarifah ini kembali lagi ke masalah doa, ya. Maka doa ini diperbanyak mulai munculnya matahari, kemudian tergelincir ke arah barat, ketika tenggelamnya matahari, ketika iqomah akan sholat, ketika khotib naik ke atas mimbar, dan ketika orang-orang berdiri untuk melakukan sholat Jumat. Kalau ini kita lakukan semuanya, ya bisa jadi ya, sa'atul mustajabah atau as-sa'atul syarifah itu ada di situ. Nah, modelnya bukan model mancing, tapi jaring. Kalau mancing kan bejo-beji, kadang dapat, kadang enggak. Kita letakkan kail di sini, ikannya di sana. Tapi kalau menjalang atau menjaring, nah ini insya Allah ya banyak kenanya. Ya. Wajtahid, ya, kita cukupkan sampai sekian untuk pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ustadz Zainal dengan pembacaan kitab Qatrul Ghaith, ya. Wallahu a'lam bishawab.